Untuk pendidikan pertama, saya mulai dari sebuah TK atau taman kanak-kanak. Untuk jenjang TK ini, saya bersekolah di sebuah RA. Nah, untuk yang belum tahu RA itu apa, RA itu yaitu Raudatul Atfal. Perbedaannya dengan TK yaitu kalau TK dikelola oleh Diknas, sedangkan kalau RA dikelola oleh Kementerian Agama. Kemudian, TK juga bisa dikatakan bersifat umum, sedangkan RA lebih menekankan kepada pendidikan agamanya. Pendidikan saya selama di RA sangat menyenangkan karena RA itu wadah pendidikan pertama yang saya tempuh dan banyak sekali ilmu baru yang saya tahu. Di RA juga saya belajar mengaji, bernyanyi, dan menari. Riwayat pendidikan yang kedua yaitu di SD. Sama saja dengan waktu TK, saya pada saat SD juga bersekolah di sebuah lembaga di bawah naungan Kementerian Agama, yaitu MI atau Madrasah Ibtidaiyah. Ya, saya bersekolah di MI Sukaratu. Di sini saya belajar banyak hal. Dan pengalaman pertama untuk belajar dengan mata pelajaran yang sangat banyak. Di sini juga saya mulai ikut berorganisasi. Berorganisasi yaitu pramuka. Saya mulai menyukai ekskul ini, ikut berbagai macam lomba dan perkemahan. Rasanya sangat seru sekali. Setelah lulus dari MI, saya melanjutkan ke Madrasah Sanawiyah atau biasa disebut MTS, yaitu setara dengan jenjang SMP. Ya, lagi-lagi saya belajar di lembaga di bawah naungan Kementerian Agama. Tapi saya bersyukur dengan begitu saya punya banyak bekal pendidikan dasar agama yang baik. Nah, di MTS ini juga banyak pengalaman saya dari kegiatan belajar, organisasi, maupun pengalaman-pengalaman bidang lainnya. Dan yang saya sangat senang di sekolah ini yaitu ada kegiatan rutin yang wajib siswa lakukan. Di antaranya yaitu tadarus sebelum masuk, kemudian duha bersama, tadribul khutbah atau belajar ceramah, juga pembacaan hadis yang rutin setelah sholat zuhur. Setelah lulus dari MTS, saya melanjutkan ke Madrasah Aliyah, ya setara dengan SMA. Ya, tidak bosan-bosannya saya belajar di bawah naungan Kementerian Agama. Saya bersekolah di Madrasah Aliyah Negeri Cipasung atau sekarang disebutnya MAN 2 Kabupaten Tasikmalaya. Di jenjang pendidikan ini, siswa sudah mulai ada penjurusan dalam belajar. Sebelum masuk Aliyah ini, saya mengikuti sebuah tes penjurusan dan ternyata nilainya itu lebih dominan kepada jurusan IPA. Tapi selain itu juga saya berniat untuk memilih jurusan IPA. Saya MTS. Saya mengambil jurusan IPA karena awalnya saya suka berhitung dan banyak lagi alasannya. Di samping dari bidang atau jurusan yang kita ambil, di sini juga diajarkan ilmu agama yang baik pula dan dipenuhi dengan kegiatan keagamaan yang banyak. Di masa aliyah ini saya mengikuti berbagai organisasi dan kegiatan yang ada di sekolah. Nah, salah satunya karena saya sangat suka belajar kimia, maka saya mengikuti sebuah klub kimia yang ada di sekolah. Nah, di sini juga banyak belajar sampai saya pernah mengikuti lomba dan lain-lain. Kemudian masa SMA ini masa yang sangat pusing dan campur aduk ketika mahasiswa berpikir untuk melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi karena mulai dari segi masuknya yang susah. Setelah lulus dari Madrasah Aliyah, saya memutuskan untuk kuliah. Keinginan saya dari dulu itu maunya masuk Universitas Pendidikan Indonesia karena cita-cita saya menjadi seorang guru dan UPI adalah pilihan yang tepat untuk menjadi seorang guru karena banyak jurusannya yang menjurus kepada keguruan. Tapi Allah berkata lain. Di SNMPTN, SBMPTN saya gagal. Kemudian saya berniat masuk UIN, PTN Universitas di bawah naungan Kemenag, tapi gak jadi karena gak keterima. Lalu jalan yang terakhir yaitu saya putuskan untuk masuk Unsil lewat ujian mandiri. Riwayat pendidikan yang keempat yaitu ada perguruan tinggi. Saya kuliah di sebuah perguruan tinggi negeri di Tasikmalaya yaitu Universitas Siliwangi. Masuk dunia perkuliahan adalah memasuki dunia baru yang seru. Semakin beragamnya ilmu, teman, juga pengalaman baru. Semester awal menurut saya adalah semester paling produktif
Di samping semua mahasiswa baru sibuk dengan belajarnya, juga banyak kegiatan yang dilakukan, baik di jurusan, fakultas, dan universitas. Saya berkuliah di jurusan Pendidikan Matematika. Di sini saya memiliki banyak teman baru, dosen yang baik-baik, juga pengalaman-pengalaman seru yang tidak dapat dilupakan. Di perkuliahan ini, selain kuliah, saya juga mengikuti organisasi-organisasi yang ada di kampus. Banyak sekali organisasi yang ada di kampus ini, namun saya memutuskan untuk mengikuti organisasi atau komunitas musik di bawah naungan BEM FKIP. Juga mengikuti UKM bulu tangkis dan juga Koma Unsil. Lukis semester 2 akhir, sayangnya belajar harus dilakukan di rumah secara daring. UTS dan UAS pun pertama kalinya dilakukan secara online. Kegiatan terhenti, sekarang semester 4 belajar masih dilakukan secara daring. Tapi mudah-mudahan semester depan dan seterusnya bisa kembali seperti sebelumnya, belajar dilakukan secara tatap muka di kelas.